Super Ego Podcast. Super Ego Podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Super Ego. Oke, kali ini kita kedatangan siapa nih? Perkenalkan Sablon diri. Bin. Mas Bin. Yo. Oke, dengan kalau di IG-nya Sablon Bin. Sablon Bin. Sablon Bin. Oke. Siapa yang nggak kenal Mas Bin nih ya? Jadi kalau urusan buat nyablon ke ahlinya, ke Mas Bin. Oke. Nah, menariknya sekarang kita bahas tentang perkembangan brand dengan kualitinya lah ya. Iya. Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu tentang si WOF-nya nih, Pak. Jadi lu udah pernah ikut WOF tuh udah keberapa kali nih kalau sekarang? Kalau sekarang itu gue udah kedua kalinya. Kedua kali berarti ya? Tahun berapa tahun Pertama lalu di yang tahun- di Kuningan tuh? Kuningan ya? Iya. 2019 ya? Iya sekitar 19, 19, 18. 18-an. 19-18-an ya? Sama. Yang di Kuningan City tuh ya? Iya, betul. Oh, Nah, oke. ada live sablon juga dulu. Live sablon juga tuh ya? Nah, Itu langsung dari WOF-nya di kontak atau dari brand juga? Dari brand juga. Dari brand juga ya? Iya. Oke, sekarang ada di WOF lagi ya? Akhirnya datang lagi ya? Akhirnya alhamdulillah tahun ini dapat Cup lagi ya? dari Alhamdulillah. MS Glow. MS Glow juga. Oke, dah. Kalau kan berarti ini udah event kedua Yuk. udah hari kedua di event WOF ini. Gimana tanggapan lu eventnya WOF yang sekarang? Event yang sekarang sih oke banget sih ya. Oke Kebetulan ya. juga gua suka dengan tempatnya ya. Kayaknya Tempat ya? lebih oke sih sebenarnya. Tempatnya lebih proper lah Lebih ya? proper lah Lebih gitu. proper ya? Yang tahun ini dan gue lihat sih yang hari kedua ini makin rame sih. Makin rame ya? Iya. Dari hari kedua, dari hari pertama ya? Pertama makin oke sih. Soalnya udah masuk weekend di Sabtu ini seharusnya lebih rame ya Harusnya dan lebih rame. dan lebih rame ternyata juga Iya, ya. betul. Oke. Dan kalau menurut lo berarti eventnya di hari kedua dan tempatnya jauh lebih proper, lebih Proper bagus sih, ya. menurut gua di Siap. sini. Oke, dan kita ngomongin berarti di industrinya nih kan. Iya. Sekarang di industri lokal untuk brand-brandnya kan kalau gue lihat sekarang mulai banyak nih yang baru-baru kan. Terus udah gitu nggak juga nutup kemungkinan brand yang lama tuh tetap jalan ya, Tetap eksis. kan. Nah, kalau lu pribadi kan lu juga ada di industri ini kan. Iya. Nah, kalau lu lihat sudut pandangnya bedanya brand yang tempo dulu ibaratnya sama yang sekarang tuh gimana ya? Kalau menurut gue sih brand yang tempo dulu itu sebagai pengedor kali ya. Maksudnya kayak awal-awal brand masuk hype beast gitu. Ada bedanya nggak sih maksudnya dari yang dulu brandnya sama brand-brand yang baru tuh bedanya ada nggak sih? Kalau sekarang gue pikir sih brand-brand sekarang lebih explore sih. Lebih explore ya? Iya. Heeh. Jauh lebih explore, jauh lebih berani lah ya? Jauh lebih berani sih main-mainin color lah segala macam, kayak desain dia lebih berani lah. Lebih berani ya? Wah, iya. Tapi justru brand yang lama jadi pengedor buat buka, Yes, betul. buat buka jendela buat Buka jendela, brand yang baru ini ya? Yoi, betul. Oke. Kalau menurut gue sih gitu sih. Dan kalau gue lihat juga akhirnya banyak sekarang dari brand-brand itu juga jadinya kolaborasi ya? Iya, betul. Iya kan? Betul. Banyak sih kolaborasinya sama brand-brand di Asia tuh sekarang. Brand-brand di US juga mereka udah pada mulai Go internasional ya? yoi mulai ngelirik brand-brand Indonesia ya gitu. Brand-brand beberapa brand Jepang juga kan ada kolaborasi dengan brand Indonesia gitu. Berarti secara quality Indonesia udah top lah ya. Udah diakuin lah untuk udah diakuin masalah lah produksinya produksinya. macam di sini emang keren lah gitu. Dan lo kan di sini juga terjun langsung kan buat di industrinya, buat secara kualitinya segala macam. Kalau dari lo pribadi nih kualitas buat si brandnya itu bisa dibilang bagus tuh kayak gimana ya? Dari QC-nya ya paling enggak jahitannya juga oke lah gitu ya. Stitchingnya rapi gitu ya. Rapi, stick per itunya dihitung kan biasanya tuh ya, langkahnya ya. berapa gitu. Benang kecil, benang gede gitu ya. Benang gede gitu kayak diperhatiin banget sih yang begitu-gitu sih. Untuk di sablonnya
ya teknisnya paling ya. Banyak kan mereka ada yang kayak pengennya yang raster-raster kayak gitu, ya kan, ada yang vektor-vektor tapi dengan detailing yang halus-halus lah gitu bahasanya ya kan. Desainer di sini kan juga gokil sih. Gokil ya. Maksudnya bukan secara desain juga gokil, tapi secara detail mereka juga ngerjain gambarnya sih itu benar-benar kayak line-line-nya itu udah wah sadis sih menurut gue. Berarti sih, udah dipikirin lah ya udah dipikirin detailnya. sih, ya. Kenapa si desainer terkenal juga bukan cuma seleranya mungkin ya, karena detailing mereka juga lebih ditonjolin sih kalau menurut gua sih. Oke, nah kita ngomongin detailing dan si sablonnya nih. Sebenarnya kalau di teknik, lebih ke tekniknya lagi, si sablonnya itu ada berapa tipe sablonan sih? Kalau sablonan ada kalau cat kan kayak rubber ya, plastisol, discharge gitu. Di plastisol sendiri kan ada beberapa macam kayak jenisnya, kayak high density, cetak tebal, puff print yang maksudnya nggak serata high density tapi ngembang dia gitu. Terusnya kayak ada glow in the dark, kayak yang lain-lain tuh banyak lah gitu. Berarti banyak ya tadi, kayak ada plastisol, discharge dan yang lain ya. Dan kalau gue lihat juga sekarang kayak bikin brand atau bikin jasa konveksi itu udah ada paket-paketnya tuh Pak. Oh iya, di banyak kok beberapa. Nah itu pandangan lo gimana? Buat gue sih lebih memudahkan ya. Gitu kalau menurut gue sih gitu, udah ada paket-paketnya, jadi kita yang buat brand-brand baru kita udah nggak perlu pusing lagi sih kalau menurut gue sih. Gitu, jadi biar mereka yang mengerjakan lah gitu, nanti sablonnya kemana, terusnya jahitannya kemana, jadi udah nggak usah pusing lah bahasanya gitu. Berarti dengan adanya itu justru lo nya malah apa, bukannya jadi keresahan buat lo ya, maksudnya wah ini jadi kayak main harga nih, atau kok jadi kayak jadi spam lah, atau enggak? Justru malah enggak lah. Jadi menurut gue mereka malahan kalau bisa berkoloni. Jadi kita sama-sama nih, misalkan ada gue misalnya kelebihan ini nih, misalkan deadline gue lagi penuh nih, ya kan gue bisa ngoper ke teman gue nih. Jadi saling-saling aja gitu. Jadi justru sebenarnya di industrinya tuh mereka justru saling support ya. Saling support. Di industri itu kalau di belakang ya mereka saling kenal gitu. Jadi saling ngoper gitu. Oke, berarti yang bikin kayak huru-hara tuh justru netizennya gitu ya. Netizennya justru orang-orang yang pelaku industri ini kayak lo tuh justru saling kenal dan malah saling support ya. Dan saling support. Di belakang kita tuh ya berkoloni lah gitu, maksudnya lu saling support, terkoneksi lah ya, juga terkoneksi satu sama yang lainnya gitu. Oke, justru nggak ada gontok-gontokan ya. Oke. Kayak misalkan ya kalau misalkan lanjut aman. Nah kalau misalkan nih kayak gua bisa mengerjakan raster dengan baik nih misalkan ya, terus tiba-tiba tukang sablon lainnya nggak bisa nih mengerjakan gitu. Nah akhirnya kan gue saling oper nih jadinya gitu. Contoh gampangnya sih begitu sih kalau menurut gue gitu. Gitu ya. Karena ya ternyata bisa saling terkoneksi justru saling support ya. Gitu. Oke. Tapi ada kayak tadi gue bilang kayak perang harga segala macam itu kejadian nggak sih? Itu mah jelas banget sih. Maksudnya kayak ada beberapa tukang sablon yang baru kayak mereka mau mencari customer baru ya dengan cara ya kayak harga lebih beda dari yang lain gitu. Itu sih udah hukumnya udah ini ya. Udah lumrah lah ya. Udah lumrah lah kayak gitu. Oke. Tapi kan balik lagi kita orang mencari kualitas kan nggak semuanya bisa. Bisa, betul. Iya. Makanya sampai sekarang lu ada di titik seperti ini, berarti lu berkarir udah lama nih ya di sablon. 2009 sih. Anjir. Berarti dari 2009 sampai sekarang kurang lebih udah 13 tahun udah lah ya. 13 tahun. 13 tahun masih berjalan terus. Masih berjalan ya. Oke. Nah, awalnya ceritanya bisa sampai lu bisa memutuskan jadi ya udah gue di nyablon nih. Kalau menurut gue ya, kita sebelum ngomongin akhirnya jadi buat nyablon nih, menurut gue sih kalau pandangan umum nih, kalau gue lihat kan tukang sablon ya cuma nyablon nyablon aja. Tapi kalau kita perhatikan dengan detail,
ternyata nggak semudah itu Pak. Nggak semudah itu, betul. Iya kan? Betul. Ya, lu harus pelajarin tekniknya segala macem kan. Gak cuma asal ya udah nyablon nyablon ya aja kan. gitu. Menurut gue itu udah salah satu apa ya? Kalau kata Philips seniman lah. Seniman. Iya nggak Yes, sih? Kalau betul. gue bilang sebenarnya tukang sablon tuh bukan hanya tukang Bukan sekedar tukang, Iya, tapi bukan dia sekedar tukang. seniman lah. Bisa Seniman. dibilang ya lo nggak semuanya orang juga Iya. bisa gitu kan. Tukang Kayak apa? sablon berselera lah. Lo selera. Iya, iya. Kalau Mas Bin tukang sablon culture lah ya. bisa dibilang. Iya kan, kalau gue bilang ya anggapan yang kayak gitu justru gue pengen kita obrolin di sini ya sebenarnya dia tukang sablon nggak cuma sekedar tukang tapi Iya. dia seniman lah karena kan lu harus Berkarya, punya iya. berkarya, lu harus punya tes yang bagus juga Tes, supaya betul. lu bisa Itu yang dapat paling iya kan terpenting. Nomor 1 tes. iya Tes, lu harus benar. bikin tes ya mungkin ya lu bisa desain gambar Iya, segala macam tapi betul. lu aplikasiin di Iya. media tertentu Betul. baju gitu umumnya kan nggak semua orang bisa kan Bisa, betul. dan akhirnya lu juga bisa dapat knowledge kan karena lu pengalaman di situ akhirnya lu bisa dapat hasil yang bagus kan lu harus sharing kan Harus sharing, betul. ya kan sama lu oh ini kayaknya nggak Cari cocok nih di sini referensi ya kan kayak di luar lebarnya kan. segini Iya, cocoknya ya kan nah itu menurut nggak gua asal sih gitu. ada esensinya lah jadi lu Iya. nggak cuma ngasal ya udah lu bikin ini sablon terus udah tinggal kasih tinta warna segala macam Warna, iya, nggak kayak gitu kan Betul. oke nah ngomongin dari itu juga kalau gue lihat kan industrinya lokal juga semakin berkembang dan segala macam terus ada tips and triknya nggak sih untuk lu bisa ibaratnya lu bisa dapat detail produk yang bagus di sablonan lu tuh ada tipsnya nggak sih dari lu Di sablon itu ilmunya cuma harus perlu teliti kok. teliti ya Iya. kuncinya teliti Kuncinya ya teliti itu Oh. itu aja. Sebelum jalan lu harus checking dulu sebelum memastikan gitu. Kalau sablonan lu tuh udah oke gitu. Setelah lu teliti ya udah gitu. Oke, baru jalan. jalan ya Gitu, betul. tapi saat ngeracik si warnanya sampai lu pengen dapat warna yang sama Oh gitu iya, itu harus gitu. itu harus ya Jadi salah satu kuncinya untuk lu bisa ngoplos dengan benar, lu harus punya patokan yang benar. oh patokannya tuh gimana dari Mini- pattern minimal- warna pattern Lu punya iMac, iPhone oh berarti standar dunia. standar dunia berarti harus Yes, iMac betul, iPhone ya betul. berarti Android Itu lu biar nggak salah oh, gitu. color palette-nya biar pas gitu Biar ya paletnya pas, Oh, betul. Itu oke. sih rahasianya sih kalau menurut gua Oh. cuman punya di situ aja sih. Gua Gear- dulu sering gearnya ya? salah. Oh. Bukan karena salah gua nggak bisa ngoplos warna nih. Oke. Cuman karena patokan gue yang nggak bener. Oh, jadi apa yang dimaukan Apa oleh nih, mau customer nggak sesuai tapi salah gitu. kaprah. Oh. Mereka rata-rata perusahaan itu ngedesainnya di Mac. Oh. Terus Oke. tiba-tiba gue harus explore ke PC. Gue harus explore ke Android. Ya kan nggak nyambung. Iya. Iya nggak? Iya. Bener nggak sih? Bener. Ya, Warnanya itu sih beda tuh paling ya. sih. Oh. Menurut gue yang paling patol dan paling penting sih itu patokan lu dah. Patokan ya. Iya. Patokan. Oh. Kebanyakan tuang sablon pasti bisa ngoplos lah ya. Iya. Tapi cuman itu sih. Problemnya di situ ya. Iya, permasalahannya sih situ. Oke. Dan akhirnya sekarang lu udah menemukan formulanya berarti Iya. di gearnya ya. Iya, Berarti standar harus pakai Apple lah ya. iya. Oh, sen. Nggak ini sih bukan iklan ya. Ah. Cuman Tapi ini fun fact baru lah ya. Iya, Lu betul. bisa temuin ya. Iya. Sabi. Dan kedepannya nih buat industrinya kalau menurut lo biar bisa lebih berkembang ada faktor apa sih yang harus bisa kita jalanin gitu? Kalau menurut gue sih harus ini ya Saling collab, saling kontribusi gitu iya, ya. saling berkontribusi semua tuang sablon Saling koneksi gitu ya. terusnya yang punya clothing Ah. ya nggak? Yang punya brand ya saling lah gitu maksudnya kita Saling support gitu ya? support di industri ini sih Oh. gitu sih menurut gua. Dan ya kan nggak jauh-jauh paling mainnya desainer brand sama sablon kan.
ya mereka saling support sih, itu menurut gue sih harus sih gitu, biar bisa semoga depan lebih maju lagi lah perindustrian di Indonesia ini lah ya. Gitu sih. Dan bisa saling open kali ya kalau misalnya betul ngejaga, oh ini cocoknya di sini bisa kasih saling referensi lah ya. Ya, referensi sih benar. Biar bisa berkembang lagi industrinya gitu ya. Iya betul. Gue sih lebih kayak kalau nggak referensi sih kudu ya kita harus bahasanya harus nyambung lah ya. Nyambung ya. Iya. Jadi kadang-kadang banyak desainer itu yang nggak apa sih namanya ya, briefingnya itu kurang pas lah, kurang pas sablon lah gitu. Iya nggak. Jadi harus tektokannya harus klop satu lah. frekuensi Ya, gitu biar ya. jadinya makin keren lah ya. Makin keren lah Iya ya. ya gitu sih. Oke, dan tadi kita ngomongin sudah ke brand-brand yang lain. Kalau lu ngeliat si Super Ego tuh gimana ya, Pak? Gue lihat sih di celana oke sih, udah maksudnya nyampe lah gitu. Kalau menurut gue sih secara desain, secara material sih udah nyampe banget sih kalau menurut gue sih gitu sih. Paling lebih eksplor ke desain aja sih kalau menurut gue dengan yang baru-baru gitu. Berarti emang sudah cukup bagus lah standarnya. Udah oke lah ya. Oke. Dan kalau lo nya pribadi nih buat kedepannya si Wolf sama Super Ego ada pesan kesannya nggak sih nantinya kedepannya buat Super Ego sama Wolf ya? Kalau buat Super Ego ya sekarang sih gue udah liatnya ya udah jalan lah ya, maksudnya udah lebih eksplor aja sih, dengan desain yang lebih berani aja sih menurut gue sih, ya nggak? Dan lebih banyak ya, collabsnya ngerjainnya sama lo ya. Harus dulu itu. Kita harus bikin pergerakan bareng nih ya, bikin bareng ya. Bergerak terus ya. Pokoknya supaya bisa lebih jalan lagi ya. Oke. Dan nanti kan kita udah pernah ngobrol kan, sebenarnya kedepannya harus kita jalanin ya, kita harus kolaborasi bareng biar bisa jadi ada sesuatu yang baru gitu ya. Siap. Nanti kita undang teman-teman yang lain untuk bisa jalannya juga barengan gitu ya. Yoi, betul. Siap. Kalau untuk Wolfnya sendiri gimana? Kalau buat Wolf ini acara udah oke banget sih kalau menurut gue ya. Jadi kayak lebih band-bandnya sih ya, kayaknya harusnya lebih banyak lagi. Bandnya ya lebih banyak lagi sih. Nah, kalau buat jualan ya itu sih udah oke sih menurut gua. Betul udah oke ya. Udah oke semua. Boot-bootnya udah mulai banyak. Brand-brandnya juga brand-brand mereka enggak, maksudnya brand-brand eksis ya, maksudnya di kelasnya mereka udah jalan lah gitu. Maksudnya tinggal kayak gua sih ngeliatnya kayak band-bandnya aja sih yang lebih ini sih, biar lebih kreatif aja gitu. Berarti band-bandnya harus lebih banyak lagi gitu. Betul. Biar lebih rame lah ya. Lebih rame ya. Oke. Dan kalau lihat sendiri sekarang kan udah banyak brand juga yang tadi tampil, udah banyak brand yang baru. Kalau menurut lo salah satu brand yang keren, yang baik itu brandnya seperti apa? Kalau brand ya, brand secara branding ya, kalau menurut gue sih. Branding nomor satu berarti ya? Nomor satu, men. Branding. Iya, branding sih. Branding sama kualitas kali ya? Kualitas sih pasti ya. Pasti ngikutin deh ya. Tapi gimana cara lu mem-package branding sih kalau menurut gue brand itu. Gitu, lu harus maksudnya lebih dapat karakternya ya, identitinya keluar gitu ya. Betul. Lu harus punya koneksi juga. Harus punya koneksi. Nomor 2 itu koneksi. Koneksi ya. Menurut gua branding dan koneksi sih. Itu udah harus ngeblend jadi satu ya. Yes, betul. Koneksi. Koneksi. Karena gue lihat beberapa brand yang sebelumnya yang awal-awal mereka punya koneksi yang bagus, kayak bisa masuk hypebeast gitu kan, gak sembarangan tuh bang. Iya gak? Kayak terusnya lu bisa jualan di luar kan, itu kan harus koneksi lu harus benar-benar bagus ya. Benar-benar bagus lah gitu ya kan.
Lo beberapa brand kan di Indonesia udah banyak tuh yang masuk kayak Dover di Iya. luar kan. Wah ya gila ya. Iya. Maksudnya brand-brand Indo lo gitu bisa masuk ke sono kan. Oh caranya gimana? Iya, kan. nggak mudah juga ya. Nggak mudah Iya. gitu, jalannya panjang banget. Gue beberapa temen yang masuk sana ya emang begitulah gitu, mereka berjuang lah ya gitu. Maksudnya juga jalannya juga harus sonok sini sampai menemukan cara buat ke sono gitu. Sama ya. Oh, oke. Mungkin yang terakhir nih, selama lo berkarir berarti 13 tahun ini, suka dukanya apa sih yang lo alamin? Standar tukang sablon diutang orang bang. Ya. Diutang ini ya. Itu udah paling ini banget ya. Sama Mantap kayak ya. produksi Ngilang gitu, ada tiba-tiba ngilang. banyak lah bang. Banyak. Gitu mah. Tapi kan rezeki kita dari yang lain ada. Oh. Biar tetap jalan lah Tetap ya. jalan ya. Ya, Ngalir gitu. terus ya. Tapi kan untung juga tetap jalan sih. Tetap jalan ya. Oke. Kayak ya udah aja lah gitu. Kadang untung, kadang enggak. Ya tapi yang penting tetap jalan sih, eksis sih intinya. Eksis ya? Iya. Oh. Terus jalan lah. Oke. Berarti dukanya diutangin, Iya. ada yang hilang gitu ya. Hilang lu banyak lagi gitu. Terus kalau desain tuh dukanya ketemu desain yang kurang sering juga. Kadang begini. Nah, Desain bagus, kadang-kadang aplikasiin ke baju, kadang-kadang belum tentu bagus gitu. Kadang-kadang orang kayak desainer suka nggak ngerti, resolusinya jelek, kasih ke gue mintanya mau bagus, ya kan? Ya banyak lah faktornya gitu. Suka duka aja ya begitu sih paling. Kalau dapat file yang jelek aja sih menurut gua. File dapet Kayak yang jelek lu ya? harus jadi nyablon bagus dengan file yang jelek gimana Jong? iya. Iya. Jadi- sama aja lo kayak mau motor balapan, lo pakai Honda 70, lo suruh ngebut, modalnya banyak bang. Iya gak? Iya. Terlalu jadinya maksain gitu ya. Iya, lo lawannya ini Kawasaki Ninja, lo tiba-tiba lo Honda 70. Ya kan lo modalnya Jauh udah ya. banyak. Iya. Ya gitu deh gitu. Oke, berarti harus bikin kualitas yang bagus juga diperbaiki dengan modal yang juga cukup gitu lah ya. Iya, dengan desain yang Desain yang juga oke gitu ya. Udah resolusi bagus. Jadi Ah. kita nanti finishnya juga pasti sablonnya hasilnya pasti bagus gitu. Udah rumusnya lah gitu. Rumusnya gitu ya. Iya. Oke, Kalau terus ngasih file sukanya Sukanya ketemu orang-orang ketemu baru. sama orang-orang baru. Koneksi terus kali ya. Iya. Oh. Sama kayak gua di acara kayak gini gua lebih kayak gua cari koneksi baru sih sebenarnya. Iya. Gitu. Lebih ke situ sih. Di situ ya. Iya, teman baru, pengalaman baru, Pengalaman baru gitu ya kan. Itu sih menurut gua. Emang berarti ajangnya kayak gini ya ajang lu buat suka lu berarti ya buat nyebarin koneksi lu ke Ya. depannya biar lebih baik gitu ya. Biar nggak nyablon kayak di rumah aja males banget kayak gitu ya kan. Nyablon di luar lah sekali lah. Iya, iya. Pas lagi kebetulan ada job kayak gua akhirnya nyablon di luar. Berarti ini kayak proses healing lu lah ya. Yoi, healingnya tukang sablon ya kan. Oke. Kalau bisa dihitung berarti selama 13 tahun itu udah ada ratusan brand yang udah pernah lo kerjain Oh ya. iya. Jelas. Yang lo paling ingat, yang paling berkesan buat lo acara apa atau lo kerjain project apa? Misal lo, oh gue dapat dari brand luar negeri nih atau apa? Ada nggak kayak gitu? Lo ada kesan apa sentimentalnya ada pas di lo projectan apa? Gue lebih kayak dulu gue pernah tuh ngerjain brand temen gue Perfection Club tuh. Oh, Itu Perfection Club. pertama kali gue ngerjain buat kolaborasi sama kayak jungle kayak gitu-gitu brand-brand yang udah mendunia tuh. Oh. Ya gak? Jadi kayak kalau sekarang gue lebih banyak mengerjakan brand-brand yang keren yang di luar tuh kayak dari Zodiac Pleasure gitu. Kolaborasi mereka kan keren-keren lah ya. Sama DJ-nya juga kayak Gita Kimi kayak gitu-gitu. Brand-brandnya sangat-sangat lah brand-brand mendunia semua lah gitu. Dan DJ-nya juga DJ dunia kelas dunia semua sih. Berarti ada rasa kebanggaan kalau lu dapatin project kesannya dari luar negeri gitu ya yang paling berkesan ya. Iya betul. Lebih ngangkat sih. Lebih ngangkat ya.
Jadi buat brandingan lo juga gitu ya. Brandingannya lebih oke. Lebih oke ya. Iya. Tapi kalau buat brand-brand baru, lu juga support juga kalau mau ngerjain di gua boleh gitu ya. Iya, nggak masalah. Iya. Gitu sih. Brand-brand baru oke lah gitu. Brand-brand baru asal apa bisa ngikutin tes kita, Yes. jalan ini gitu ya. Iya. Gua lebih kalau nyablon gua lebih harus tahu mereka seleranya kemana dulu sih. Oh. Iya kan, kita tanya dulu. Lu mah biasanya kalau nyablon tuh kayak lu tesnya mau tipis atau tebal nih. Oh. Ya, kadang orang semua kan seleranya nggak sama. Oh. Tapi kita cuma sekedar kayak bertanya aja gitu. Oh. Jadi kayak oh ya kita lebih ngikutin customer lagi. Oh. Iya kan. Gitu sih. Oke. Siap. Tapi ada nggak sih lu pernah ngerjain yang copy paste gitu, fake? Kayak lu jarang banget sih gua. Kayak sekarang kayak gitu. Gua lebih kayak nggak mau sih sebenarnya. nggak mau ya? Iya. Kayak apa sih namanya? Kalau ngebajak dosa lah. Iya. Duniawi mulu lah. Iya, duniawi mulu. Oke. Di sini sih nggak ketahuan sih, kan di atas juga ketahuan sama yang atas kan. Iya. Keren. Berarti emang lu ngejaga standar lu supaya nggak lari ke situ lah ya. Iya, gitu. Nanti berubah image lu juga jadi betul. hancur ya. Iya, walaupun kayak kerjaan anak-anak sekolah, kerjaan RT RW, tapi kan nggak ngebajak bang. Nah, iya. Bener nggak? Apaan aja sih sikat. Yo, Iya. yang penting nggak ngebajak dan tetap ngejaga originalitasnya. Originalitas. Oke. Biar sama-sama support lah, biar lebih maju lah brand-brand di Indonesia lah, ya nggak? Punya standar yang bagus. Gitu. Oke. Keren. Kita udah banyak banget nih dapat ilmu dan fun fact barunya. Nanti kedepannya mudah-mudahan kita akan jalan proyekan bareng sama Mas Bin supaya jaga ekosistemnya, dan thank you banget atas waktunya. Siap, udah sama-sama. sharing-sharing di Terima kasih podcastnya udah Super diundang Ego. di podcastnya Super Ego keren. Oke, terima kasih sudah nonton. Sekian podcast dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ego Podcast.